Oke, terima kasih. Nah, baik izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Mustafa. Ya, saya eh, lahir di Tuban, Jawa Timur. Di sana sudah ada nomor HP saya dan email. Jadi nanti kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya persilahkan. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan EPC company dan services, khususnya di bidang oil and gas. Saya backgroundnya teknik sipil dan saya bekerja di bidang K3 ini baru ya, baru 19 tahun. Uh, dan saat ini seperti tadi yang disampaikan Mas Arief, saya mendapatkan amanah untuk selain bekerja di salah satu perusahaan, saya juga diberikan kesempatan untuk berbagi, sharing seperti itu. Nah, sebelum memulai masuk ke materi, saya ada satu kutipan ayat Al-Quran, Quran surat Toha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, secara harfiah atau pengertian dari statistika 3 ini adalah cabang sebuah analisis data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah ya, kita olah, kita analisis, serta kita interpretasikan data dari kecelakaan kerja, lalu penyakit akibat kerja, unsafe action, unsafe condition, serta beberapa indikator keselamatan yang lain untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan dalam sebuah sistem manajemen K3. Nah, secara sederhananya statistik K3 ini membantu organisasi atau perusahaan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah seberapa sering dan jenis kecelakaan yang terjadi dan yang paling dominan apa. Lalu yang kedua, area kerja yang mana yang paling beresiko dan apa saja yang menyebabkan insiden seperti itu. Yang terakhir yakni apakah program K3 atau program safety yang kita jalankan selama ini uh, sudah efektif dan bagaimana tren dari performa safety kita. Jadi dengan data statistik ya, K3 ini tidak lagi berbasis asumsi, oh orang ini jatuh, oh orang ini kecelakaan kerja gara-gara ini, tetapi berbasis evidence di mana ini menjadi best safety management. Nah, dasar hukum yang kita pakai dalam statistik K3 itu rekan-rekan mungkin nanti bisa baca, yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, lalu Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, Permenaker nomor 3 tahun 98, lalu ada PP nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja, lalu ada PP 50 2012 tentang SMK 3, dan ISO 45001 tentang SMK 3 atau Optional Health and Safety Management System, dan yang terakhir adalah ANSI Z16.1 di mana isinya adalah tentang metrik dan pengukuran kinerja dari keselamatan dan kesehatan kerja. Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 di pasal 11 itu disebutkan bahwasanya pengurus ini wajib melaporkan setiap adanya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya ya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ya. Di sini adalah Kadisnaker atau kepala pengawas K3 seperti itu. Lalu pengurus juga diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan tadi ya. Itu maksimalnya adalah 2 kali 24 jam. Nah, tata cara pelaporan ini ya, jadi pengurus ini atau pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Itu di Permenaker nomor 3 tahun 98. Nah, dalam penyusunan statistik kecelakaan,
Jadi data ini adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap dapat memberikan sebuah gambaran tentang kondisi atau persoalan yang berkaitan dengan waktu, tempat dasar pembuatan keputusan, di mana data kecelakaan kerja ini juga digunakan untuk dasar suatu perencanaan, lalu sebagai alat pengendalian dan dasar dari sebuah evaluasi kebijakan. Nah, dalam penyusunan statistik kecelakaan, ya, ada beberapa data yang dapat disusun. Jadi yang pertama, setiap perusahaan, ada wilayah, ada industri, atau untuk keseluruhan industri pada suatu negara. Yang kedua, berbagai kecelakaan tertentu, misalnya ada kecelakaan listrik, atau kecelakaan jatuh dari tangga, ya. Atau bisa juga menggolongkan dari usia kelas pekerja tertentu. Jadi usia muda, usia produktif seperti itu, atau informasi-informasi yang lain. Nah, dalam pemecahan masalah secara statistik, jadi kalau kita punya data statistik, jadi punya data, trennya yang paling tinggi di minggu ini apa, terus kita harus nyusun program dalam 1 minggu ke depan itu seperti apa, itu adalah pemecahan masalah secara statistik, di mana di sana adalah mengidentifikasi masalah atau peluang. Jadi kalau ternyata di dalam 1 minggu terakhir ini areanya tidak dilakukan housekeeping. Jadi temuan yang paling tinggi adalah housekeeping. Jadi di sana pasti akan ada masalah yang akan muncul dari karena poor housekeeping tadi. Atau mengidentifikasi masalah overspeed gitu ya. Kalau rekan-rekan yang sudah menggunakan kendaraan dalam sebuah aktivitas di sana ada overspeed, maka akan ada masalah atau peluang yang muncul akibat overspeed. Ya, bisa jadi adanya tabrakan atau kecelakaan. Nah, pengumpulan data yang tersedia, lalu mengumpulkan data yang orisinil dan yang baru, karena setiap hari diupdate mungkin atau setiap minggu, setiap bulan gitu ya. Lalu kita klasifikasikan dan mengintisarikan data. Jadi dari observasi katakanlah atau kuesioner, di sana kita klasifikasi, oh ini pelanggarannya APD, oh ini pelanggarannya equipment and tools, oh ini pelanggarannya terkait hot work atau confined space, seperti itu. Lalu setelah kita klasifikasikan dan kita iktisarkan data tersebut, kita bisa sajikan. Nah, kita sajikan datanya dalam bentuk analisa data. Jadi nantinya kita dapat clue atau identifikasi masalah atau peluang yang akan terjadi. Nah, dalam melakukan identifikasi ya untuk statistik, pertama kita mulai dulu identifikasi masalah atau peluang. Lalu fakta dan baik ini dari internal maupun eksternal yang relevan dengan permasalahan kita. Lalu apakah fakta yang tersedia ini cukup? Kalau di sana kita kumpulkan data orisinil yang baru, mungkin dengan wawancara, kuesioner, atau observasi, ataupun yang lain. Lalu kita klasifikasikan, kita iktisarkan, ya, kita olah data ini menggunakan tabulasi, grafik, dan ukuran deskriptif numerik pastinya. Lalu kita sajikan dan kita komunikasikan, ya, secara informal, ya, yang telah diiktisarikan dalam bentuk tabel, grafik maupun ukuran deskriptif numerik tadi. Nah, apakah infonya yang up to date ini dari sampel yang ada? Jadi di sana kita gunakan evaluasi nilai parameter. Lalu yang kedua menguji asumsi tentang parameter. Nah, dari sana kita implementasikan hasilnya, kita tarik kesimpulan dan kita ambil keputusan. Ini juga bisa kita gunakan info dari sensus atau mengevaluasi sebuah alternatif rangkaian tindakan dan mengambil keputusan. Nah, barulah nanti dari interpretasi hasil data tersebut kita tarik kesimpulan dan kita ambil keputusan, maka prosesnya selesai. Namun sebenarnya tidak selesai di sana dalam
ada kaitannya dengan manajemen resiko ya. Jadi tidak selesai di sana, harus kita rencanakan ulang programnya, lalu kita organizing, lalu kita pantau ya, apakah sasaran kita tepat dan pas ya, dan langkah-langkahnya apa saja, lalu terakhir adalah pengawasan, seperti itu. Nah, dalam pengertian dari statistik, jadi arti sebuah statistik sempitnya itu ringkasan berbentuk angka. Nah, arti luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menyajikan dan menganalisa data, serta mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Nah, kalau statistik yang mungkin rekan-rekan sudah familiar dan pahami, di mana di setiap 600 insiden ya 600 insiden ya itu pasti ada kemungkinan yakni 30 ini terjadi kecelakaan fatal. Nah, dari 30 ini ya juga akan dari 600 ini akan timbul 30 kecelakaan ringan. Lalu ada 10-nya ini pastinya kecelakaan berat atau fatal ini itu. Dan terjadi satu fatality. Jadi jika terdapat satu fatality atau kecelakaan fatality ini, di setiap satu fatality ini 10 kecelakaan ringan, dan 10 kecelakaan ringan ini terdapat 30 kecelakaan yang menimbulkan kerugian aset ya. Lalu di sana juga dari 30 ini pasti ada 600 insiden atau unsafe action, unsafe condition. Itu udah pasti. Jadi kalau rekan-rekan lihat gunungan seperti ini di dalam piramida insiden, sebenarnya gunungan ini adalah gunung NX. Orang hanya akan melihat di atasnya saja, tetapi tidak melihat di bawahnya. Maka kita perlu data statistik yang fix dan data ini bisa kita olah. Nah, tujuan dari statistik itu yang pertama adalah memiliki keseragaman laporan. Lalu yang kedua memiliki data kecelakaan. Yang ketiga memudahkan kita dalam mengidentifikasi, menganalisis dari kecelakaan kerja guna mencari penyebab utamanya, ya. Penyebab utamanya root cause-nya, jadi mempelajari dan menilai secara tepat. Yang keempat, yakni dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tersebut tidak terulang kembali. Jadi ada perencanaan di sana. Dan yang terakhir adalah mengendalikan kerugian dari kecelakaan kerja, kecelakaan yang lain, atau control of incident loss-nya. Nah, statistik ini akibatnya adalah kerja multi kecelakaan yang dimana disebabkan atau diderita pada waktu menjalankan pekerjaan, di mana berakibat bisa kematian atau kelainan-kelainan yang mungkin juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, satuan perhitungan dari kecelakaan ini adalah peristiwa dari kecelakaan tersebut. Nah, manfaat menggunakan statistik ini kita dapat memberikan masukan ke manajemen mengenai tingkatan-tingkatan kecelakaan kerja dan berbagai faktor yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menurunkan kinerja K3 tadi. Jadi menurunnya kinerja K3 tadi bisa juga disebabkan beberapa faktor dasar. Ini yang harus kita sampaikan ke manajemen. Nah, meliputi beberapa analisa kecelakaan di tempat kerja yang sering terjadi. Jadi di sana ada kecelakaan kerja, ada penyakit akibat kerja, contohnya mungkin peledakan, kebakaran, bahaya oil spill atau pembuangan limbah, lalu kejadian bahaya yang lain pun juga ada kemungkinan. Nah, ini adalah contoh safety performance goals yang sangat sederhana. Di sana ada tanggal periodenya, tanggal kejadian terakhir, jumlah kejadian, lalu total jam kerja yang hilang,
Lalu total hari tanpa kecelakaan kerja itu berapa? Ini contoh simpelnya seperti itu. Nah, di dalam statistik ini juga memberikan gambaran secara situasinya secara lengkap, di mana di sana ada beberapa banyak kecelakaan yang terjadi, jenis kecelakaan, lalu seberapa parah, lalu golongan pekerja yang terkena imbasnya atau terkena kecelakaan itu di golongan yang mana, oh usia produktif, oh senior ataupun baru gitu ya. Lalu mesin dan peralatan yang digunakan, lalu perilaku yang menyebabkan kecelakaan itu apa saja, mungkin unsafe behaviornya seperti apa. Lalu waktu dan tempat kecelakaan yang paling sering terjadi ya ataupun yang lain. Nah, fungsi dari statistik, jadi konkretnya statistik ini dapat digunakan yang pertama untuk mengidentifikasi naik turunnya atau tren dari suatu timbulnya kecelakaan kerja. Lalu yang kedua, untuk peningkatan atau bagai hal yang memperburuk kinerja K3. Lalu yang ketiga, membandingkan kinerja antar tempat kerja dan industri ya. Di sana mungkin yang serupa ya, mungkin industri oil and gas di area Sumatera dengan area Jawa ini bisa kita bandingkan kinerjanya. Lalu di sana bisa kita analisa dengan menggunakan safety score seperti itu. Lalu memberikan informasi mengenai prioritas pengalokasian dana K3. Kenapa? Karena kita juga punya budget. K3 itu pasti punya budget. Jadi kita prioritaskan yang di mana. Oh, ternyata trennya teman-teman yang bekerja ketinggian ini sudah pakai full body harness, sudah pakai APD lengkap. Namun trennya ternyata banyak yang tidak tie off 100% atau 3 point kontak pada saat ini turun. Ternyata setelah dianalisa pemahamannya kurang, maka harus dilakukan refreshment training seperti itu. Lalu memonitor kerja organisasi atau perusahaan, di mana khususnya mengenai persyaratan penyediaan sistem atau tempat kerja yang. Nah, dalam menyusun statistik itu ada beberapa asas. Yang pertama, statistik kecelakaan harus disusun berdasarkan suatu definisi yang seragam untuk setiap kecelakaan dalam sebuah industri ya. Jadi secara umum disusun berdasarkan kerangka untuk upaya pencegahan kecelakaan, khususnya untuk penggambaran tingkatan resiko ya dari semua kecelakaan yang demikian harus dilaporkan dan ditabulasikan secara seragam. Lalu yang kedua, yakni frekuensi dan tingkat keparahan. Jadi beratnya kecelakaan ini harus disusun atas dasar metode yang seragam. Ya, harus ada pembatasan dan pembatasan seragam tentang kecelakaan. Lalu cara-cara yang seragam untuk mengukur waktu menghadapi resiko dan besarnya resiko. Inilah asas penyusunan dari statistik K3. Asas yang selanjutnya kita klasifikasikan nih industri dan pekerjaan untuk tujuan statistik kecelakaan yang harus seragam. Lalu klasifikasi kecelakaan menurut keadaan yang terjadi. Jadi menurut sifatnya, letak luka, atau kelainan yang harus seragam, dan dasar-dasar yang dipakai untuk menetapkan kriteria pemilihan dalam setiap kasus yang harus selalu sama. Jadi katakanlah kalau nilai probability dan severity-nya itu juga harus dipastikan antara industri satu dengan industri yang lain punya standar, ya, punya dasar. Nah, jenis-jenis penerapan data statistik khususnya di aspek K3 ya, karena statistik ini bukan hanya di K3, tetapi dalam aspek K3 ini ada incidence rate ya. Lalu yang kedua rasio kerapan cedera atau frekuensi rate. Lalu yang ketiga adalah rasio keparahan cedera atau severity rate.
Lalu yang keempat yakni rata atau rata-rata hilangnya waktu kerja atau average time loss rate atau ALTR. Yang kelima adalah frekuensi severity indicator atau FSI, dan yang terakhir adalah safety score. Nah, dari definisi rate ini yang pertama adalah incident rate, adalah jumlah kejadian atau kecelakaan, baik itu cedera atau sakit akibat kerja, di mana setiap 100 orang karyawan ini yang dipekerjakan, ini incident rate. Lalu frekuensi rate adalah jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja setiap 1 juta jam kerja. Jadi kalau incident rate itu berdasarkan jumlah orangnya, kalau frekuensi berdasarkan jumlah jam kerjanya. Katakanlah kalau saya orangnya 500, ya pastinya nanti incident rate-nya akan lebih tinggi. Kalau frekuensi rate-nya terus ternyata kita kerjanya lembur terus, Sabtu Minggu los dol gitu ya. Jadi kerja terus lembur dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Frekuensi rate-nya pasti akan. Lalu yang ketiga ada severity rate. Ini adalah waktu atau hari yang hilang dan waktu pada hari pekerjaan alternatif yang hilang dibagi 1 juta jam kerja. Lalu ada rata-rata hilangnya waktu kerja atau ALTR atau average time loss rate. Ini adalah jumlah rata-rata waktu kerja yang hilang akibat kecelakaan yang menyebabkan kehilangan waktu kerja atau lost time injury. Nah, selanjutnya adalah total recordable injury frequency rate ya, atau frekuensi severity indicator. Ini adalah total cedera akibat kerja yang harus kita catat. Di sana ada MTI, MTC, LTI, dan cedera yang tidak mampu bekerja. Bisa masuk ke lost time injury, salah satunya. Dibagi 1 juta jam kerja. Frekuensi rate, ya, angka frekuensi kecelakaan, atau disingkat di sana dengan simbol F, adalah banyaknya kecelakaan untuk setiap 1 juta jam kerja manusia. Lalu frekuensi rate ini juga digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cedera di mana yang menyebabkan tidak bisanya bekerja per 1 juta orang pekerja. Lalu ada 2 data penting yang harus ada untuk menghitung frekuensi rate, yaitu jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja atau lost time injury tadi, LTI, dan jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan atau man-hours-nya. Nah, angka LTI atau lost time injury ini diperoleh dengan catatan lama mangkirnya tenaga kerja akibat kecelakaan kerja. Jadi kalau dia setelah kecelakaan kerja tidak bisa kembali bekerja, maka akan hilang waktunya yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, sedang jumlah jam kerja orang yang terpapar oleh dari bagian absensi atau pembayaran gaji. Nah, bila tidak memungkinkan, angka ini akan dihitung dengan mengalihkan jam kerja normal tenaga kerja yang terpapar. Jadi, hari kerja yang diterapkan, lalu jumlah tenaga kerja keseluruhan. Di mana kita bisa menggunakan rumus, ya, frekuensi atau F, ini adalah banyaknya kecelakaan kerja dikalikan konstanta pengali, ya, dibagi jam manusia total atau jam kerja dari keseluruhan. Nah, dalam perhitungan frekuensi rate itu, ya, standar Permenaker ini ada beberapa versi, ya. Kalau standar Permenaker ini perhitungannya sesuai dengan standar ILO dan ISO 45001, di mana dengan angka pengkalinya adalah 1 juta. Nah, sedangkan menurut OSHA, ya, menurut OSHA, Occupational Health and Safety Administration, ya, dengan angka 200.000. Kenapa ada perbedaan? Nah, inilah, jadi angka 1 juta
itu sama dengan 50 minggu per tahun dikalikan 40 jam per minggu dikalikan 500 pekerja. Sehingga didapatkan angka denominator 1 juta. Sama artinya dengan angka kecelakaan per 500 pekerja. Nah, angka 200.000 itu sama dengan 50 minggu per tahun dikalikan 40 jam per minggu dikalikan 100 pekerja. Nah, jadi begitu juga untuk denominator 200.000 ini menggambarkan 100 pekerja ini yang bekerja selama 2000 jam kerja, ya. Jadi dengan kata lain jumlah angka kecelakaannya per 100. Jadi kalau yang 1 juta itu per 500 pekerja pengkalinya, kalau yang 200.000 itu per 100. Nah, jumlah orang kerja adalah jumlah total jam kerja karyawan selama 1 tahun, ditambahkan jam kerja lembur, dan dikurangi jam absen atau hari absen. Nah, kita kalau coba kita kasih contoh soal dalam frekuensi rate. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan ini dengan tenaga kerja 500 orang. Nah, jumlah jam kerja yang telah dicapai adalah 1.150.000 juta jam kerja orang. Nah, pada saat yang sama, ya, cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja adalah sebanyak 46. Nah, kita cari frekuensi rate-nya. Jawabannya pasti kita menggunakan rumus banyaknya kecelakaan dikalikan konstanta pengali, ya, dibagi jumlah jam. Frekuensi rate-nya 46, ya. 46 ini adalah waktu yang hilang. Ya, 46 dikalikan 1 juta dibagi 1.150.000 sama dengan 40. Jadi nilai frekuensi rate-nya berarti 40. Jadi bahwa periode orang kerja tersebut hilang waktu kerja sebesar 40 jam per 1 juta orang kerja. Nah, angka ini tidak dapat mengidentifikasikan tingkat keparahan dari kecelakaan kerja. Nah, di angka ini hanya mengidentifikasikan bahwa pekerja ini tidak berada di tempat kerja setelah terjadinya kecelakaan. Sebesar 40 jam. Berarti selama 1 minggu, katakanlah seperti itu. Lalu severity rate. Angka beratnya kecelakaan adalah jumlah total hilangnya hari kerja per 1.000 jam kerja manusia. Jadi indikator hilangnya hari kerja akibat kecelakaan kerja ini untuk per 1 juta jam kerja orang. Dengan rumus S, yakni jumlah hilangnya hari kerja dikalikan 1.000 dibagi jumlah jam kerja total. Namun ada pula yang memperhitungkannya terhadap 1 juta jam manusia. Ada yang menggunakan jumlah rata-rata jam kerja, ya, di mana diasuransikan dan tahun ke tahunnya adalah 360 hari, ya, manusia sebagai pengganti jam manusia. Nah, kalau kita masukkan contoh soalnya, yakni sebuah tempat kerja telah bekerja di 365.000 jam orang. Selama setahun terjadi 5 kali kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 175 hari kerja hilang. Nah, kita tentukan rate waktu kerja hilang akibat kecelakaan kerja atau severity rate-nya. Jadi jumlah hilangnya kerja hari kerja dikalikan 1.000 dibagi jam total. Frekuensi rate-nya 5 kali 1 juta. Dibagi 365.000, ketemunya adalah 13,70. Ini untuk frekuensinya. Kalau severity-nya 175 dikalikan 1 juta dibagi 365.000, ketemunya 479. Jadi nilai severity rate 479 ini mengindikasikan bahwasanya selama kurun waktu tersebut, berarti jadi pada tahun tersebut telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 479 hari per 1 juta jam kerja orang.
Lalu kita masuk ke average time loss rate atau ALTR. Jadi ukuran indikator ini sering juga disebut dengan duration rate. Digunakan untuk mengidentifikasikan tingkat keparahan dari suatu kecelakaan. Jadi dengan penggunaan ALTR yang dikombinasikan dengan frekuensi rate atau lebih menjelaskan hasil kerja dari program K3. Jadi ALTR ini dihitung dengan membagi jumlah hari yang hilang akibat kecelakaan kerja dengan jumlah jam kerja yang hilang atau LTR. Nah, ini adalah rumus dari ALTR, jadi average time loss rate ya. Number of LTI tadi dikalikan 1 juta dibagi total person horsepower ya. Lalu average time loss rate-nya atau frekuensi rate atau save rate-nya ya. Kalau rekan-rekan di sana lihat contoh soalnya ya. Jadi di sana ada visualisasinya. Jadi semakin rendah nilai average lost time rate-nya, jadi semakin baiknya kinerja keselamatan kerja. Seperti itu. Jadi number of LTI dikalikan 1 juta dibagi total person horsepower. Ini adalah contoh soalnya. Jadi organisasi atau perusahaan dengan tenaga kerja 500 orang, jumlah jam kerja yang telah dicapai itu 1.150.000 juta jam kerja orang, dan lost time injury-nya atau LTI-nya sebesar 46. Jadi dari laporan kecelakaan kerja selama 6 bulan ini mungkin kita bisa dapat informasi ini. Yang pertama, 10 kasus hilang waktu kerja dalam 3 hari sekali atau 30. Lalu 8 kasus hilang waktu kerja dalam 6 hari sekali, 48. 12 kasus hilang waktu kerja dalam 14 hari sekali, 168. Lalu 4 kasus hilang waktu jam kerja selama 20 hari sekali, itu 80. Ya. Lalu 10 kasus hilang waktu kerja dalam 28 hari sekali, 280. 2 kasus hilang waktu kerja dalam 42 hari sekali, 80. Jadi totalnya adalah 690 hari kerja hilang. Nah, dengan demikian berarti rata-rata hilangnya waktu kerja adalah 690 dibagi 46. Sama ketemunya adalah 15. Jadi informasi ini manajemen akan lebih jelas memperoleh informasi bahwasanya organisasi atau perusahaannya ini mempunyai waktu kerja kecelakaan sebesar 40 tiap 1 jam kerja orang, dengan rata-rata di sana 15 hari tidak masuk kerja. Jadi menyebabkan 15 hari tidak masuk kerja. Dengan informasi ini cukup ya bagi manajemen untuk membuat sebuah keputusan untuk pencegahan lebih lanjut. Oh, kita atur shift-nya, kita lakukan reminder training, refreshment training. Nah, ini adalah keputusan dari manajemen. Kita masuk perhitungan incident rate. Jadi incident rate ini digunakan untuk menginformasikan mengenai persentase jumlah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Jadi kalau incident rate itu yakni jumlah kasus dikalikan 100 dibagi jumlah tenaga kerja yang terpapar. Jadi incident rate-nya tadi 46 ya, 46. Jumlah kasusnya 46 dikalikan 100 dibagi 500 ketemunya adalah 9,2%. 500-nya dari jumlah orang. Nah, ini jadi kalau contoh jumlah kasusnya 15 kasus, jumlah yang terpapar tenaga kerjanya adalah 1.250 ya, hampir sama tadi. Kalau dikalikan 100 ya, jadi 15 kali 100 dibagi 1.250, maka presentasinya adalah 1,20%. Jadi jumlah kasus adalah kasus baru, baik itu insiden maupun penyakit yang terjadi dalam periode tertentu.
Jadi interpretasinya adalah semakin rendah nilai incident rate, maka semakin baik kondisi kesehatan dan pengendalian risiko di tempat kerja. Jadi incident rate ini ya dinyatakan dalam presentase. Jadi semakin rendah, jadi semakin baik. Lalu frekuensi severity indicator atau FSI. Jadi frekuensi severity indicator ini adalah kombinasi dari frekuensi dan severity rate. Jadi frekuensi rate dikalikan severity rate dibagi 1000. Di mana nilai FSI ini dapat kita jadikan ranking kinerja antar bagian di tempat kerja atau antar departemen. Nah, ini visualisasi dari frekuensi severity index ya, di mana ada kombinasi antara kecelakaan dan tingkat keparahan kecelakaan untuk menilai dari kinerja keselamatan kerja kita atau kinerja dari K3. Ya. Di mana sebagai contoh ya, frekuensi rate kita adalah 2,40 per 1 juta jam kerja. Severity rate-nya adalah 35. Jam kerja hilang per kasus lost time injury. Jadi perkalian FR dan SR-nya adalah 2,40 dikalikan 35,00 dibagi 84,00 ya. Jadi ketemunya adalah 84 dibagi 1 juta, FSI-nya adalah 0,084. Jadi digunakan untuk memantau atau membandingkan kinerja keselamatan dari waktu ke waktu antar unit kerja. Katakanlah kita ada area di barat dan area di timur, atau tadi yang saya sampaikan antara di Sumatera dengan di Jawa, seperti itu. Jadi semakin rendahnya nilai FSI ini menyatakan semakin baik kinerja keselamatan kerja kita. Lalu safety score, yakni T-Safe score ini adalah nilai indikator untuk menilai tingkatan perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan. Ya, apakah perbedaan pada dua kelompok tersebut bermakna atau tidak. Nah, di dalam statistik biasanya disebut sebagai t-test. Jadi perbedaan ini dinilai untuk membandingkan kinerja dari suatu kelompok ya. Kinerja dari suatu kelompok dengan kinerja sebelumnya. Jadi hasil perbedaan dapat dijadikan apakah terjadi perbedaan yang mencolok atau tidak. Nah, di sanalah selanjutnya dapat dipakai untuk menilai kinerja yang telah kita. Ini rumusnya safety score ya. Jadi di sana ada frekuensi rate yang sekarang dikurangi frekuensi rate yang sebelumnya ya. Dibagi akar dari frekuensi rate sebelumnya per 1 juta, per juta jam kerja orang sekarang. Jadi interpretasinya adalah skor positif dari safety score ini mengindikasikan jeleknya record kejadian, atau sebaiknya skor negatif menunjukkan peningkatan record yang terdahulu. Jadi kalau kita masukkan dalam contoh perhitungan, frekuensi rate-nya tadi 2,40 dan frekuensi rate sebelumnya itu FN-nya 1,80, juta jam kerja orangnya 2 juta jam kerja orang. Jadi 240 dikurangi 180, kita cari akar 180 dibagi 2, 1,80 dibagi 2,0, ketemunya adalah 0,60 dibagi akar dari 0,90. Jadi safety score kita adalah 0,63. Jadi interpretasinya adalah nilai safety score di atas 0 itu kondisi keselamatan membaik, lebih aman dibandingkan periode sebelumnya. Kalau nilai safety score-nya 0, ini kondisi keselamatannya sama dengan periode sebelumnya. Dan kalau nilai safety score-nya itu kurang dari 0, kondisi keselamatannya memburuk atau kurang aman dibandingkan periode yang sebelumnya. Jadi interpretasi dari skor di atas ini, jadi safety score ini di antara plus 2 dan minus 2, yang artinya tidak ada perbedaan atau tidak bermakna, perbedaannya tidak bermakna, lalu safety score-nya lebih besar
ya, dengan +2 menunjukkan performanya, menurunnya performa atau kinerja. Jadi di sana ada sesuatu yang salah. Lalu kalau safety score-nya lebih kecil, ya, kurang dari 2, ini menunjukkan membaiknya performa K3 atau kinerja K3 atau ada sesuatu yang baik yang perlu kita pertahankan. Nah, ini adalah contoh perhitungan frekuensi rate, ya. Kita ada lokasi A dan lokasi B. Kalau lokasi A di sana FR-nya tadi, ya, jumlah kasus kecelakaan dikalikan 1 juta dibagi jam orang kerja. Nah, jadi kalau di sana tahun lalu ada 10 kasus, tahun ini ada 15 kasus, jam-jam kerjanya sama dengan 10.000 jam, ya. Lalu frekuensi rate-nya per 1 jutanya 1.000, dan yang tahun ini adalah 1.500. Jadi di sana antara 1.000 sampai ke 1.500 ada peningkatan sekitar 50%. Jadi frekuensi rate di lokasi A ini meningkat 50% dibanding tahun lalu. Nah, kalau lokasi B, ya, contohnya ini sama-sama dengan 1.000 frekuensi rate-nya. Jadi di sana adalah 0 perubahan. Jadi frekuensi rate-nya di lokasi B ini tidak berubah. Jadi kinerja keselamatannya tetap konsisten, tetap sama dibandingkan tahun sebelumnya. Ini contoh safety score, ya. Jadi lokasi A meningkat 50% dibandingkan B yang hanya 10%, katakanlah seperti itu. Jadi atau 0%. Jadi lokasi A artinya peningkatan 50% jumlah kasus pada lokasi A, termasuk peningkatan yang tidak bermanfaat. Nah, kalau yang B ini ada perbedaan. Jadi ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian atau kita tingkatkan lagi. Nah, poin penting yang perlu diingat, bahwasanya angka-angka frekuensi rate, average time loss rate, dan incident rate ini merupakan tingkat pencapaian yang sifatnya spesifik per tempat kerja. Artinya angka perhitungan dari suatu perusahaan ini merupakan standar yang dapat dibuat patokan untuk tempat kerja yang lain, ya. Ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya yang tidak sama, ya, dan kondisi yang berlainan, kondisinya tidak sama. Jadi di sana hanya sebagai pembanding saja. Jadi angka-angka ini tidak cocok diterapkan untuk jumlah tenaga kerja yang sedikit, karena akan ada beberapa kesulitan untuk mencapai tingkat per 1 juta jam kerja orang terpapar. Nah, rendahnya pencapaian angka ini tidak menggambarkan performa penerapan K3 secara keseluruhan. Jadi hanya mempertimbangkan insiden kecelakaan kerja saja. Jadi tidak menekankan upaya apa yang saja yang telah dilakukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi angka ini tidak memperhitungkan jenis-jenis kecelakaan minor, ya. Jadi di mana tidak menyebabkan hilangnya jam kerja atau hilangnya hari kerja, termasuk di dalamnya near miss incident. Tetapi kalau kita lihat piramida insiden tadi, ini bisa dari sekian near miss bisa jadi perhatian khusus. Untuk tindakan preventif, ya tetap harus kita perhatikan. Tapi kalau angka-angka tadi, angkanya terlalu besar. Jadi kalau yang near miss incident ini, katakanlah biasanya tidak dipedulikan. Nah, ini yang jadi satu poin, bahwasanya kita harus memperhatikan hal yang kecil tersebut. Jadi bisa jadi karena dari sekian kecil, akhirnya safety culture-nya tidak terbentuk. Nah, kita masuk ke risk management, manajemen resiko, ya. Kalau kita ngomongin resiko adalah suatu peluang yang terjadinya sebuah kematian, kerusakan, atau sakit yang dihasilkan karena bahaya. Nah, sedangkan manajemen resiko ini adalah organisasi atau perusahaan ini menerapkan metode pengendalian resiko, di mana apapun jumlah metode tersebut mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih prioritas dan mengendalikan risiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, dalam melakukan kajian atau manajemen risiko, yang perlu kita lakukan pertama, kita klasifikasi aktivitas kerjanya dulu.
Lalu kita identifikasi bahayanya, menentukan resikonya, menyusun prioritas, dan memilih sasaran yang penting. Dalam identifikasi bahaya kita memberikan nilai sasaran, jadi penilaian sasaran. Lalu dalam menentukan resiko kita juga harus membuat program. Lalu menyusun prioritas, kita menetapkan atau menerapkan program mana yang paling efektif. Nah, di sana setelah ada programnya, ya kita melakukan tinjauan ulang. Ya, kita tinjau apakah program kita efektif. Nah, dalam identifikasi bahaya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan bahaya, lalu jenis kecelakaan yang mungkin dapat terjadi, lalu aktivitas yang digunakan dalam identifikasi bahaya. Jadi di sana ada konsultasi dengan pekerja, konsultasi dengan tim K3, atau melakukan pertimbangan, atau melakukan safety audit, atau melakukan pengujian. Seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas yang digunakan dalam identifikasi bahaya. Jadi di sana ada evaluasi teknis dan keilmuan, lalu menganalisa rekaman data, mengumpulkan informasi dari desainer, konsumen maupun supplier ataupun organisasi, dan pemantauan lingkungan tentang layak atau tidaknya untuk kesehatan pekerja kita. Kita juga bisa melakukan survei terhadap terhadap karyawan kita. Ini mungkin di pabrik-pabrik kimia itu juga ada, atau bahkan kita yang kerja di konstruksi pun saat ini atau di mining juga ada MCU ya. Nah itu juga pemantauan kesehatan. Nah dalam menilai resiko dan seleksi prioritas ini adalah proses menentukan prioritas pengendalian yang terhadap tingkat kecelakaan akibat kerja. Jadi tujuannya menentukan prioritas yang paling tinggi ya untuk tindak lanjut, karena tidak semua aspek bahaya potensial ini bisa kita tindak lanjuti. Nah, metode penilaiannya untuk setiap resiko itu, pertama kita menghitung setiap insiden, lalu menghitung konsekuensinya, atau mengkombinasi perhitungan keduanya. Jadi menggunakan rating setiap resiko dan mengembangkan daftar prioritas dari resiko pekerjaan. Nah, dalam menentukan peluang, ya, faktor yang mempengaruhi terjadinya peluang sebuah insiden, ya, mungkin yang pertama ada frekuensi, situasi, berapa orang, lalu keterampilan dan pengalamannya, karakteristik, durasi paparan, pengaruh posisi terhadap bahaya, distraksi, mengalihkan perhatian klien, jumlah material atau tingkat paparan, kondisi lingkungan, kondisi peralatan ini juga berpeluang, lalu efektivitas dari pengendalian yang sudah atau pengendalian dari efektivitas dari satgas. Lalu menentukan konsekuensi, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsekuensi. Yang pertama, potensi pada reaksi yang berantai. Lalu yang kedua adalah konsentrasi substansi, ketiga kecepatan proyektil atau penggerak, ya, kecepatan alat seperti itu, ketinggian benda, jarak pekerja dari bahaya potensial, lalu berat pekerjanya ini juga berpotensi, ya, kalau bekerja di ketinggian. Lalu tingkat gaya dan energi, tingkatan energi, tingkatan gaya tarik dan sebagainya itu juga berpengaruh dan menentukan faktor konsekuensi. Nah, dalam menetapkan pengendalian ada perencanaan pengelolaan pengendalian ya terkait produknya, yang dimana kita bisa produk barang ataupun jasa, kita kan memberikan produk ya. Di sana ada metode pengendalian. Yang pertama secara teknis ya, ini eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, hygiene, dan sanitasi itu masuk ke rekayasa teknis. Lalu pendidikan dan pelatihan, lalu pembangunan kesadaran motivasi kita untuk bekerja selalu selamat, lalu evaluasi melalui internal audit ya. Yang terakhir adalah penegakan hukum. Nah, ini hierarchy of control ya. Mungkin rekan-rekan sudah familiar, di mana yang paling efektif adalah eliminasi, substitusi. Kalau yang tiga, engineering control, administrasi, dan PPE ini tidak maksimal, tetapi bisa kita kombinasikan dari ketiganya. Nah,
Dalam penerapan pengendalian ada beberapa tahapan pengendalian, jadi mengembangkan prosedur kerja. Jadi tujuannya untuk pengawasan terhadap pengendalian bahaya yang kita pilih, kita komunikasikan, diinformasikan kepada pekerja tentang caranya menggunakan alat, cara mengendalikan bahaya, serta alasan seperti apa penggunaannya. Lalu menyediakan pelatihan, memberikan training, agar si pekerja kita ini bisa mengenali alat pengendali yang diterapkan secara baik dan tepat. Lalu yang tidak kalah penting adalah pengawasan, di mana memastikan alat pengendali bahaya tadi digunakan secara benar. Jadi dari ketiganya, yang mungkin yang terakhir adalah APD ini digunakan secara benar. Lalu kita juga harus melakukan namanya monitoring dan tinjauan. Jadi pemantauan dan tinjauan resiko ini adalah langkah terakhir ya, dalam proses manajemen risiko. Jadi dilakukan pada interval waktu sesuai dengan yang kita tetapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, dalam menentukan periode monitoring, tinjauan risiko ini tergantung yang pertama sifat dari bahaya, lalu manajemen risiko, manage risiko. Lalu ada perubahan operasi, perubahan dari metode kerja, perubahan peraturan atau organisasi. Oh, aturannya kalau dulu bekerja di ketinggian itu disebut bekerja di ketinggian adalah jika kita lakukan di atas 1,8. Tetapi ternyata sesuai dengan Permenaker 9 2016, setiap ada perbedaan ketinggian itu sudah termasuk bekerja di ketinggian. Nah, seperti itu. Atau ada klasifikasi. Jadi ada pencegah jatuh sama pelindung jatuh. Seperti itu dibagi lagi. Nah, pembuatan sasaran K3 dari sebuah organisasi ini harus atau perusahaan ini harus menetapkan dan memelihara dokumen sasaran K3 di setiap fungsi dan level yang relevan dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah dari penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 ini nantinya harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja. Jadi di sana ada wakil tenaga kerja yang dia ajak, lalu ahli K3, P2 K3-nya, serta pihak-pihak yang Nah, dalam menentukan skala prioritas dalam penetapan sasaran K3 atau program K3, pertama ada kebijakan di mana mencakup komitmen ya, serta perbaikan berkelanjutan. Lalu hasil dari identifikasi bahaya potensial, penilaian, pengendalian resikonya, lalu persyaratan hukum dan perundang-undangan, lalu memilih teknologi yang tepat, persyaratan keuangan dan operasional serta kaidah bisnisnya juga harus dikaji. Jadi teman-teman, kenapa harus ada ilmu statistik di dalam K3 ya karena ada pengkajian keuangan, operasional serta bisnis. Lalu pandangan dari pekerja terkait ya. Lalu ada analisa kerja. Lalu rekaman-rekaman ketidaksesuaian. Oh, hasil-hasil temuan atau finding. Lalu hasil dari tinjauan manajemen, mungkin dilakukan tinjauan manajemen dalam waktu 1 tahun sekali. Lalu ada komunikasi bersama antara pihak manajemen dengan karyawan. Oh, dalam event-event tertentu ada general safety talk yang dihadiri manajemen. Nah, dalam menentukan skala prioritas ini, ya, seleksi prioritas itu ada pertimbangan yang pertama keberadaan peraturan, persyaratan, dan perundang-undangan, lalu pengendalian risiko yang ada. Di mana dalam menetapkan atau mendokumentasikan dari sasaran mutu ini kita harus menggunakan prinsip SMART, yakni spesifik, measurable, terukur dan terhitung, achievable dapat kita capai, realistis ya atau realistis bisa kita capai karena achievable, dan time frame atau jangka waktu. Jadi di sana kita ada waktu. Jadi prinsip yang kita gunakan adalah SMART ini. Jadi menurut sumber National Safety Council, indikasi rata-rata risiko pekerjaan dalam beberapa tipe industri itu secara visualisasi ini bisa rekan-rekan lihat di sana risiko yang paling rendah dan sampai paling tinggi. Yakni risiko yang paling tinggi itu ada di mining, construction, dan oil and gas. Lalu high risk, ya, very high risk itu di mining, construction, dan oil and gas. Lalu high risk itu di heavy manufacturing dan forestry, ya, di hutan ataupun pekerjaan di hutan itu juga berbahaya tinggi.
Bahkan untuk di beberapa case, contohnya di Sumatera itu pasti di sana di oil and gas pool juga ada bahaya terkait pekerjaan di hutan. Lalu moderate risk ini terkait di transportation, agrikultur, dan utilities. Lalu yang risikonya paling rendah adalah di office atau administrasi. Jadi prinsip utamanya tidak ada pekerjaan yang bebas risiko ya. Jadi kalau nggak mau beresiko ya nggak usah kerja gitu ya. Tingkat risiko ini dipengaruhi oleh paparan bahaya ya. Jadi peluang, probability di sana serta dampak atau severity dan efektivitas pengendalian atau kontrolnya. Jadi risk ini hazard exposure dikalikan probability dikalikan severity dikalikan efektif kontrol. Nah, dalam cara mengurangi risiko dalam sebuah pekerjaan, yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki manajemen dalam perusahaan, komitmen. Lalu yang kedua membangun hubungan antara manajemen dengan pekerja, di mana manajemen tahu nih apa yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mengurangi risiko dalam pekerjaan. Yang ketiga memodifikasi layout, jadi peletakan mesin atau fasilitas, meja, kursi, termasuk di sana bahaya ergonomik ya. Lalu melakukan pemeriksaan rehabilitas fasilitas secara periodik, lalu menyiapkan perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar, lalu melatih para pekerja atau operator, lalu membuat standar operasi prosedur yang baik, dan yang terakhir adalah membuat peraturan khusus mengenai K3. Nah, dalam mengurangi risiko pekerjaan, ya, mengurangi risiko dalam pekerjaan, manajemen risiko itu terdiri dari 4. Planning, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi di sana yang pertama planning, mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko, menetapkan tujuan dan sasaran ketiganya, rencana ketiga, serta risikonya. Dalam perencanaan, fungsi perencanaan ini adalah suatu usaha yang menentukan kegiatan ya yang di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, mengapa mengerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan harus dikerjakan, dan di mana kegiatan itu harus dikerjakan. Ini dalam tahap perencanaan. Nah, ini menentukan risiko ya, lalu menetapkan batasan aktivitasnya ya. Lalu di sana mengidentifikasi bahayanya, dampak risikonya dianalisis, lalu dievaluasi dan dikontrol. Hasilnya perencanaannya adalah plan. Jadi prinsipal perencanaan adalah melibatkan pihak terkait berbasis data dan fakta, ada proporsional dengan risiko dan sumber dayanya atau aturannya, dinamis dan dapat ditinjau ulang, lalu terdokumentasi dengan baik. Nah, dalam organisasi atau organisasi K3 itu ada beberapa jenjang, jadi mulai top manajemen, manajemen K3, supervisor, petugas K3, komite K3 atau P2 K3, first aider atau tim tanggap darurat, dan yang terakhir adalah pekerja atau karyawan. Jadi dalam proses menetapkan struktur, peran, dan tanggung jawab serta wewenang, jadi pengelolaan risiko ini secara efektif ya dan terintegrasi oleh seluruh level. Jadi di sana. Jadi elemen pendukung organisasi adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, kompetensi dan pelatihan, lalu ada komunikasi dan konsultasi, lalu sumber daya yang memadai dan evaluasi serta peningkatan berkelanjutan. Nah, dalam pelaksanaan fungsi pelaksanaan atau aktuanting dalam fungsi sebuah manajemen risiko ini berfokus pada menggerakkan, memberikan motivasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan bawahan agar bekerja secara efektif dan pekerjaan ini berjalan sesuai dengan rencana dan pastinya di sana safe ya. Di mana fungsinya itu ada beberapa. Pertama, menjalankan program safety meeting, katakanlah implementasi permit to work, toolbox meeting sebelum bekerja, adanya sosialisasi dan pelatihan terkait HSE, inspeksi lapangan, lalu penerapan SOP kerja aman, memastikan penggunaan APD, lalu yang terakhir adalah emergency drill dan preparedness. Nah, ini dalam
pelaksanaan manajemen resiko. Jadi hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan manajemen resiko itu yang pertama adalah komitmen dan keterlibatan manajemen, kompetensi dan pelatihan pekerja, lalu penyediaan sarana dan prasarana K3, ada dokumentasi dan pencatatan yang akurat, dan yang terakhir adalah budaya K3 yang positif dan berkelanjutan. Nah, sasaran dan langkah mewujudkan pelaksanaan K3 itu ada beberapa langkah mewujudkan sasaran K3. Yang pertama, setiap pekerja ini wajib mengetahui dan memahami resiko yang terjadi akibat terjadinya kecelakaan. Lalu memahami atau memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Yang ketiga adalah mematuhi berbagai peraturan atau ketetapan yang dalam menangani berbagai spesimen rekayasa dan alat. Jadi di sana harus ada peraturan atau SOP yang standar. Nah, kuncinya keberhasilan dari langkah mewujudkan sebuah sasaran K3, yang pertama leadership dan komitmen manajemen atau kepemimpinan dan komitmen manajemen. Lalu partisipasi aktif dari seluruh pekerja. Lalu kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan, data dan informasi yang akurat, terus budaya K3 yang positif dan disiplin, lalu dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Terakhir adalah pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini adalah aktivitas yang mengusahakan pekerjaan ini terlaksana sesuai dengan rencana, ya hasilnya sesuai dengan hasil yang ingin dikehendaki, dan di sana dalam manajemen risiko itu kita harus menerapkan monitoring rutin, inspeksi lapangan, safety patrol, housekeeping check, ya, audit baik internal maupun eksternal atau compliance, lalu evaluasi KPI-nya, TRIR-nya, LTFR-nya, severity rate, near miss, investigasi insiden, root cause analysis dan lesson learn-nya, manajemen review, masuk di sana evaluasi efektivitas dari program, lalu CAPA atau corrective preventive action, tindak lanjut perbaikan, dan yang terakhir adalah safety observation atau behavior observation untuk memonitor perilaku kerja. Nah, tujuan pengawasan tadi ya ada memastikan pengendalian risiko berjalan efektif dan konsisten, mendeteksi dari penyimpangan dan potensi bahaya, meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan, lalu mencegah terulangnya kejadian dan kerugian, dan yang terakhir adalah mendukung tercapainya sasaran K3 organisasi. Nah, ada alat dan metode pengawasan, inspeksi lapangan, audit K3, lalu pemantauan indikator K3, observasi dan wawancara, lalu dianalisa datanya dan dicari trennya, dilihat trennya, lalu dilakukan rapat tinjauan manajemen. Jadi proses sistematis memastikan pengendalian risiko yang berjalan efektif sesuai dengan rencana, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, kesimpulannya adalah statistik K3 ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi statistik K3 ini bukan sekedar angka kecelakaan, tetapi alat manajemen berbasis data, evidence-based safety management, untuk memahami tren kecelakaan, tingkat keparahan, area yang beresiko, sampai efektivitas dari sebuah program. Lalu indikator seperti incident rate, frequency rate, severity, ALTR, FSI, dan safety score ini membantu organisasi untuk mengukur performa dari K3, membandingkan tren antar periode, serta menentukan prioritas mana pengendalian, serta mengevaluasi keberhasilan dari sebuah program safety. Yang ketiga adalah statistik kecelakaan tidak cukup berdiri sendiri karena belum menggunakan gambaran keseluruhan upaya pencegahan. Jadi perilaku aman maupun near miss yang terjadi. Intinya adalah apa yang diukur akan bisa dikendalikan dan apa yang dianalisa dengan benar akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Nah, dalam risk management adalah kunci zero accident, ya, di mana manajemen risiko ini harus dijalankan secara sistematis. Tadi sudah saya sampaikan melalui planning, yakni menetapkan sasaran dan strategi pengendalian. Lalu yang kedua organizing, membangun struktur dan tanggung jawab dari K3. Lalu yang ketiga accounting, implementasi program safety secara konsisten. Lalu di sana ada kita controlling, kita monitoring, audit, evaluasi KPI, CAPA, dan improvement.
Nah, keberhasilan K3 ini sangat ditentukan oleh komitmen manajemen, keterlibatan pekerja, identifikasi bahaya yang tepat, dan penerapan hierarki of control yang bagus, lalu budaya safety yang berkelanjutan. Ya, mungkin itu materi dari saya. Bukan saya yang hebat, tapi karena doa dan ridho kedua orang tua saya, dan Allah memudahkan semua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih, teman-teman. Yang pertama, Pak Mustafa dari Pak Pandi Praharja. Gimana cara memperbaiki karyawan yang memang masih kurang memperhatikan K3 di tempat kerja, sedangkan HSE sudah sosialisasi kepada karyawan agar bekerja dengan memperhatikan K3 ketika bekerja. Nah, silakan Pak Mustafa. Iya, kalau kalau dalam prosesnya, proses perbaikan itu ada beberapa yang harus kita analisa dulu. Kalau di katakanlah si pekerja ini sudah mendapatkan pelatihan, itu kan pelanggaran pertama mungkin kita bisa berpikir orang ini human error gitu ya. Jadi memang dia tidak tahu atau belum mendapat pelatihan. Maka kita perlu bisa berikan coaching di sana. Lalu yang kedua, dia sudah tahu aturannya, tetapi eh, ternyata dia tetap melakukan pelanggaran karena adanya pressure, tekanan. Oh, pekerjaan ini harus selesai. Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah itu juga harus kita berikan coaching, kita monitoring selama 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Kalau yang ketiga ternyata dia masih terus menerus, ya mohon maaf, ya harus kita rilis saja. Ya lebih baik kita pulangkan dalam kondisi sehat walafiat, kalau memang kita pulangkan apa namanya kondisinya sudah tinggal lama, seperti itu, Mas Arief. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya Pak Pandi Praharja. Lanjut lagi, saya akan gantian 3 pertanyaan dari kolom Q&A dan 3 pertanyaan juga dari kolom yang raise hand ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan kedua dari Bu Windy Astuti. Nah, ini Bu Windy Astuti sharing soal kecelakaan kerja di area kerja seperti ini. Di tempat kerjanya sudah 2 kali kejadian kecelakaan kerja karena perilaku bercanda nih Pak. Nah, apakah dalam kondisi kecelakaan kerja karena perilaku unsafe, kami sebagai HSE boleh merekomendasikan personil untuk tidak diperpanjang kontraknya, Pak? Iya, boleh, 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 sangat boleh, eh, Mbak Windy ya, Bu Windy Astuti. Jadi boleh, boleh, kita hanya boleh merekomendasikan dengan bukti-bukti terkait. Ya, katakanlah dia sebagai hasil root cause analisisnya memang ini perilaku. Tetapi balik lagi eh, tadi gunakan prinsip justifikasi. Jadi ada justifikasi. Kalau dia ternyata kalau mendapat pelatihan, ya kita analisa seperti itu. Ya, boleh kok kita rekomendasikan untuk tidak diperpanjang kontraknya. Oke, berarti boleh ya, Bu Windy ya. Lanjut lagi, Pak Daud Daniel. Saya pernah menghadapi situasi sebagai berikut, bahwa ada personil saya yang harus di media vak dikarenakan keluhan low back pain. Hal tersebut termasuk sebagai apa Pak? Kecelakaan kerja atau near miss atau bagaimana Pak? Ya, kalau kondisinya low back pain ini akibatnya apa dulu? Kalau dia dalam akibat proses mungkin manual lifting ya, manual pengangkatan, ternyata dia tiba-tiba low back pain gitu ya. Atau pada dasarnya dia sudah punya bawaan karena ada cedera di punggung belakang. Nah, kalau kita ngomong kalau pada saat proses proses pekerjaan, ini bisa jadi kita sebut dengan kecelakaan kerja. Kan kecelakaan kerja ada beberapa kategori. Nah, kalau low back pain-nya hanya treatment dan tidak ada memberikan obat ya, atau treatment, disuntikin obat seperti itu, ya bisa jadi itu dikategorikan nirmis. Ini balik lagi kesepakatan ya dalam penentuan kategorinya. Itu. Nah, kalau dia sudah ada penyakit bawaan, ya ternyata
eh, apa namanya, dia sudah pernah low back pain sebelumnya, terus saat kerja kambuh lagi, ya ini bisa jadi disebut illness seperti itu. Ya balik lagi Pak Daud Daniel, sebagaimana ketentuan dari kontrak ownernya atau yang punya bilik pekerjaan. Kalau Pak Daud sendiri di area kerjanya ya balik lagi ke kebijakan manajemen dalam menentukan case ini. Tetapi kalau eh, sesuai dengan peraturan, kalau kita sudah memberikan injeksi obat tingkat tanah atau ini ya kategorinya dari katakanlah dari first aid bisa menjadi eh, medical treatment seperti itu, tingkatannya naik. Ya. Kalau nirmis ini kan hampir celaka ya. Jadi kalau low back pain ini kan makanya sudah ada treatment atau belum seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Daud Daniel untuk jawabannya. Kita lanjut ke kolom yang raise hand. Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya langsung atau diskusi langsung dengan Pak Mustafa hari ini, silakan bisa klik raise hand. Di sini sudah ada Pak Mukhlis Rustam. Silakan. Selamat siang Pak Mukhlis Rustam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih ya Waalaikumsalam. kesempatannya. Saya sebenarnya cuman tidak bertanya, cuman mungkin agak sedikit menambahkan daripada presentasi yang bagus dari Pak Mustafa. Tadi Pak Mustafa kayaknya tidak menampilkan ini ya, kalau dalam karena kebetulan saya juga di OLN, guys, untuk kriteria risk metric assessment gitu ya. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah ditampilkan tadi di presentasi untuk risk assessment metric? Biasanya kan kita menentukan satu kecelakaan didasarkan pada people, environment, reputation gitu, baru kita kategorikan C1 ke C2 di oil and gas. Apakah tadi di presentasi itu ditampilkan ya Pak? Mungkin saya agak telat juga gitu untuk risk Iya, metric assessment. tidak saya tampilkan Pak, karena secara umumnya saja Pak Muklis. Oh Jadi iya, seperti itu. Saya memang tidak, karena akan ada perbedaan Pak Muklis antara kita di oil and gas dengan di manufaktur, iya, terkait penentuan kategori risk metriknya ya Pak, iya, terkait iya, iya. Iya. pengkaliannya lebih ke arah ada reputasi dan sebagainya seperti itu Pak Muklis. Memang Oke. sengaja nggak saya tampilkan Pak, Oh karena iya, makanya saya karena bertanya. kan peserta kita bukan hanya dari oil and gas seperti itu Iya, Pak Muklis. iya, iya. Enggak, Ya. saya bertanya memang kelihatannya takut ada peserta yang menanyakan apa kriteria penentuan daripada tingkat kecelakaan gitu. Kalau di Iya, LNS memang lebih betul detail. Pak. Nah, Betul. Iya. yang kedua Pak, kalau di umum ya, saya nggak ngelihat dari oil and gas ya, dari perhitungan kecelakaan dan tingkat risiko manajemen, apakah itu di split Pak untuk trackingnya berdasarkan insiden atau kecelakaan yang sifatnya SSI safety dan insiden kecelakaan yang sifatnya equipment. Itu pertanyaan saya, apakah di split dalam perhitungan Bapak untuk K3 apa hanya fokus pada SSI aja? Kalau secara umum yang sudah pernah saya jalankan, kita tidak memisahkan itu, Pak. Jadi kalau ada, tapi balik lagi ya Pak Muklis, ini balik ke kebijakan dari owner kita. Kebetulan kalau saya di umum itu di konstruksi manufaktur dan konstruksi umum, itu kalau di manufaktur itu di split Pak, ada perbedaan. Namun kalau yang di konstruksi umum yang pernah saya ikuti digabung jadi satu Pak Muklis. Balik lagi ke konsennya masing-masing sih Pak, seperti itu sih Iya, Pak iya, Muklis. iya. Ya, maksudnya kan kalau di saya adalah perbedaan insiden berdasarkan safety sama equipment itu penanganan dari sisi investigasinya beda gitu dan dari Iya, perhitungannya betul. misalnya kalau saya karena dikerja di reliability kalau equipment masuk ke tracking saya tapi kalau insiden yang sifatnya safety kebakaran atau kecelakaan orang, people injured itu masuk ke departemen K3 atau SSI gitu. Jadi kita di split perhitungannya. Tapi kalau secara general yang Pak Mustafa tangani
Itu kalkulasinya bersifat general ya Pak ya? Iya, Pak. Oh ya, ya, Iya. ya. Kalau di oil and gas sendiri juga ada yang digabung, ada yang di split sih, Pak Ya, Muklis. ya Seperti karena itu. kalau insidennya sifatnya equipment atau reliability itu saya tangani dan itu yang seperti Pak Mustafa juga dia ada tracking untuk progress ada punya execution gitu loh. Ya itu aja sih. Ah, Iya. ya, Ya, kalau katakanlah kayak seperti ini Pak Munis, kalau di kebetulan yang saat ini saya eh, jalani ya Pak, kita ada perbedaan dalam arti gini, kalau insiden ini melibatkan equipment, heavy equipment itu kita akan melibatkan departemen bukan hanya dari safety, tetapi yang tetap yang melakukan investigasi dari tim safety dan ada gabungan dari Construction Equipment Management Pak atau CEM oh, ya. seperti itu karena kita ada departemen yang terpisah. Jadi katakanlah kalau equipment ini inspeksinya atau untuk penerbitan atau memasukkan alat pertama itu harus bukan dari safety, bukan dari tim safety. Mungkin di beberapa tempat lain itu urusannya teman-teman safety ya atau teman-teman K3, tetapi di yang saat ini kita ada construction equipment management terpisah Pak. Jadi inspeksi peralatan yang keren dan sebagainya atau in case terjadi naudzubillah min dzalik terjadi suatu insiden itu kita gabungan. Seperti itu sih Pak Muklis. Terus Pak, kalau di manufacturing ataupun di construction, kalau mungkin karena saya tidak membandingkan, tapi ini menyangkut keselamatan orang atau K3 ya Pak ya. Adakah pertama prosedur manajemen consequences di mana ketika seorang itu melakukan kesalahan fatality menyebabkan kecelakaan, dia ada tiga kategori. Kalau dia ringan, di ban selama 3 bulan tidak boleh masuk pabrik atau plant atau area konstruksi. Kalau dia penyebab the casualty-nya itu menyebabkan luka orang, dia setahun di ban. Dan yang ketiga, kalau dia memang fatality major, dia kick out langsung dan the blacklist. Apakah dari construction dan manajemen itu ada semacam manajemen konsekuensi untuk punishment orang-orang, terutama kontraktor yang bekerja tidak memenuhi kepatuhan K3, Pak? Itu saya selalu mengobservasi kenapa terjadi banyak di construction karena mungkin tidak ada prosedur manajemen konsekuensi beda kalau di oil and gas gitu ya. Itu aja sih pertanyaan saya Pak yang ketiga terakhir. Iya, baik Pak Muklis. Di beberapa, eh, saya jawab yang manufaktur dulu. Di beberapa manufaktur, contoh sebut saja perusahaan bahan baku makanan ya Pak, yang pernah saya datangi atau saya bekerja di sana itu memang ada konsekuensi manajemen, Pak. Dalam arti gini, kalau in case personil personil pekerja ini melakukan pelanggaran dan memang dia sudah mendapatkan safety induction, sudah mendapatkan training detail dan sebagainya karena ada semacam kalau di kita mungkin HSE paspor ya seperti itu. Ya, itu. Itu yang dikenakan denda adalah kontraktornya, Pak, perusahaannya. Jadi perusahaan katakanlah karyawan A ini perusahaan ini itu nanti ada pencatatan, Pak. Dia potong invoice progress seperti itu. Beda halnya dengan ada yang konstruksi salah satu perusahaan konstruksi BUMN ya, perusahaan BUMN. Kebetulan waktu itu di bawah pengawasan saya, dia menerapkan reward dan punishment ini berdasarkan bukan ke perusahaan atau mandornya, tetapi langsung directly ke karyawannya, Pak. Jadi kayak ada pencatatan satu kali pelanggaran dilubangin satu kali, terus nanti dua kali, tiga kali dia terminate. Seperti itu sih, Pak Muklis. Ada yang juga seperti itu. Iya, Jadi karena beda ya Pak kalau oil and gas karena manufacturing sama construction kan sensitivity labor ini sangat kuat. Kalau kita beli punishment, tiba-tiba SPSI lapor ke Depnaker. Padahal sudah stick kalau itu menyangkut K3,
nggak ada toleransi lagi untuk kita pertahankan baik orang maupun kalau company-nya. Yang biasa saya lakukan setiap setahun sekali, kalau ada 3 kali orangnya itu melakukan pelanggaran dan direkod dalam SSI, CPI-nya kita turunkan jadi punya kategori company itu kalau dalam 3 bulan tidak ada perbaikan ya mungkin di blacklist yang seperti Pak Mustafa lakukan. Iya, Ya seperti itu itu aja sih Pak. Pak. Karena di Indonesia sensitif sih saya karena lihat kalau Betul, pekerja. betul. Ya, balik lagi ke sisi sosial ekonomiknya sih Pak. Iya gitu Pak. Karena kalau kita Iya. safety kan sebenarnya dalam simbol Pak ini sangat kuat sekali bahwa tidak ada Mm-mm. tolerance LTI, zero incident. Tapi ketika major fatality terjadi, ya itulah di Indonesia sensitivity mengalahkan Hmm. daripada prosedur yang harus diterapkan gitu loh. Iya, betul, Ya, betul. ya Ini Pak, yang agak makasih Pak. agak agak berat sih Pak memang dan Ya, terutama eh, kayak level bahkan Pak. ya mohon maaf bahkan di beberapa perusahaan eh, yang ada di Jawa pun baik itu oil and gas project juga sempat jadi suatu point of view yang perlu kita perhatikan. Seperti Ya itu sih Pak seperti Muklis. kayak Pak level Pak Mustafa kan berat untuk memberikan punishment. Walaupun evidence udah ada, eh, Ya, periuk periuk orang dihajar gitu kan itu yang ya, jadi makanya lebih banyak kita menerapkan apa ya Pak Muklis lebih ke arah bimbingan konseling sih Pak daripada reward and karena punishment. sebenarnya Pak banyak kecelakaan walaupun kita udah 3 hal Pak tadi disebutkan untuk preventive incident. Itu kan kita persoalannya adalah human ya. Kita udah buat toolbox meeting, inspection, kita tempatkan SAE supervisor. Tapi kan jenjang kalau di kontraktor jenjang level orang tuh lain berdasarkan pendidikan dan dengan responsibility. Jadi Iya, penyampaian betul. bahasa itu kan terjadi kecelakaan itu kan sebenarnya penyampaian bahasa. Mhm. Ketika orang udah 2 jam kerja, ketika terik matahari, dia lupa pakai helmet, dia lupa pakai golf gitu. Dan Iya, insiden-insiden kecil itu terjadi gitu loh. iya. Nah, Dari preventif, komunikasi sih Pak Muklis lebih ya, tepat. Nah, preventif kita udah buat JSE, preventif kita udah buat toll meeting, kita tempatkan SEO, SSI supervisor. Tapi mengurangi kecelakaan karena saya investigasi banyak itu sebenarnya bukan salah, tidak adanya link komunikasi yang smooth dan proper iya. gitu loh. Nah, Ketika misalnya supervisor scaffolding, kamu pasang tag ya kalau ini sudah green, kamu pasang tag ya ini udah merah. Begitu udah 2 jam kerja dia lupa gitu Pak ya. iya, betul. Kecelakaan lah terjadi. Orang Iya, belum diinspek naiklah ke scaffolding itu. iya. Itu aja Pak dari saya bukan pertanyaan, Baik. cuman memberikan satu perbandingan lah ya untuk karena labor ini sensitif K3 ini untuk Pak Mustafa berat tanggung jawabnya. Baik, terima kasih Pak Muklis. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mukhlis, luar biasa untuk diskusinya ya Pak ya. Baik, lanjut lagi Pak Timothy. Silakan, selamat siang. Pak Timothy bisa di-unmute dulu. Pak Timothy atau Pak... Oke, Selamat Pak siang Timothy, Pak. silakan. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Kang Ya. Mus. Ya, Pak Timothy. Iya, iya. Kang Mus, saya mau nanya Kang Mus, kalau ada suatu tindak kecelakaan di area kita ya, terus tiba-tiba dari tiap tim polisi itu datang. Pertanyaan saya gini Kang Mus, apakah semua akses yang diminta tim kepolisian itu kita harus membantu, atau ada beberapa akses yang mungkin ya maaf ya, ada arti ini rasa perusahaan kita nggak mungkin memberikan gitu loh. Itu aja sih pertanyaan. Sama ini kamu itu yang pertama, yang kedua, tadi tuh saya lihat tujuan penerapan K3 itu antara ketua K3, ketua BN 2 K3 dan pihak-pihak lain. Saya bekerja sama. Itu saya menanya pihak-pihak lain itu seperti apa ya yang dimaksudnya Pak? Itu aja sih Pak Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Timothy. Ya, tadi ke pihak kepolisian ya Pak ya. Iya ya. Nah, balik lagi Pak. Kalau in case-nya sudah fatality, ini as per experience saja. Kalau sudah case-nya ke fatality, Bapak wajib memberikan karena sudah masuknya ke kitab
hukum undang-undang pidana ya, kita hukum undang-undang pidana ke arah sana sih Pak Timothy. Jadi apapun yang diminta pihak kepolisian dan arti makanya sebenarnya ya sangat disayangkan contoh beberapa bulan waktu lalu case yang ada di Batam salah satu dua personil yang dijadikan tersangka ya ini tidak sepenuhnya ya. Makanya kalau kita ngomongin orang K3 ya harus paham hukum juga. Jadi sebenarnya orang K3 ini semua aspek keilmuan dipelajari seperti itu. Jadi kalau dalam hal yang pernah saya alami, ya semua kita infokan Pak, kita sampaikan. Dalam arti kan proyek ini, apalagi Bapak, tapi kalau dalam sebuah perusahaan katakanlah asetnya berapa jumlahnya yang nggak balik lagi ya ke kebijakan pimpinan Pak Timothy seperti itu. Kalau yang sudah saya alami karena perusahaan yang saya naungi adalah perusahaan milik negara BUMN dan waktu itu memang proyek yang kita kerjakan juga proyeknya BUMN ya, dan memang waktu itu fatality dan saya adalah sebagai posisi HSE manager yang ada di sana, jadi mau nggak mau ya kita tetap harus menyampaikan keseluruhannya Pak, mulai dari budget dan beberapa bukti pendukung lah seperti itu Pak Timothy. Nah, pertanyaan yang kedua, pihak-pihak yang lain ya serikat pekerja itu masuk di sana Pak kalau Anda. Terus dari kan kita dalam proses penanganan K3 ini kan atau implementasi K3 ini kita juga harus memberikan informasi kepada pemerintah setempat atau disnaker ataupun yang lain. Seperti itu sih Pak Timothy. Ya, terima kasih Kamus infonya. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Pak Timothy. Lanjut lagi sebelum kita lanjut ke Q&A. Kolom Q&A Pak Samuel Finley. Silakan Pak Samuel. Selamat siang Pak Samuel. Bisa di-unmute dulu Pak Samuel? Oke, sambil menunggu Pak Samuel, kita kembali lagi dulu ke kolom Q&A. Di sini makin banyak yang bertanya dari Pak Dedi. Untuk menghitung frekuensi rate, severity rate, dan incident rate ini apakah dihitung per tahun kerja atau selama project, Pak? Iya, kalau perhitungan frekuensi rate, severity rate, dan incident rate ini dihitungnya adalah selama per tahun. Kalau proyeknya waktunya panjang ya, katakanlah hanya dalam 1 tahun ya kita hitung dalam 1 tahun. Kalau selama durasi proyek ini tergantung tujuan dan analisis basis pelaporannya ya. Jadi di sana ada periode perhitungan yang konsisten dan main horse exposure-nya itu sesuai dengan periode tersebut. Jadi katakanlah kalau kita ngomongin frekuensi rate atau tingkat frekuensi kecelakaannya kan bisa dihitung per tahun. Jadi ini umumnya KPI dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita kan ada annual report. Bisa juga kita hitung per bulan atau quarterly. Ini untuk memonitoring tren. Atau selama proyek ini berlangsung atau evaluasi performa satu proyek. Jadi kalau katakanlah saya kasih contoh sebuah proyek mini yang akan dikerjakan 18 bulan gitu ya, 18 bulan, terus jam kerjanya sekitar, kan bisa kita hitung. Kenapa kok bisa kita hitung? Jadi kita punya range waktu nih, dalam waktu 18 bulan, jumlah pekerjaannya sekian ratus orang, jam kerjanya rata-rata kita ambil 10 jam kerja itu bisa kita lihat. Nah di sana bisa kita muncul katakanlah jam kerja di 18 bulan ini jam kerjanya adalah 2.500.000 man horse. Itu kan kemungkinan ketemu LTI-nya adalah 2 dan frekuensi rate-nya 0,8 karena setiap 1 jam kerja ini 1 juta jam kerja terjadi 0,8 lost time injury seperti itu. Dan untuk severity rate-nya ya hari hilang ada kemungkinan 120 hari. Dengan jam kerja 2.500.000 ya severity rate-nya sekitar 48 seperti itu. Dan kalau kita incident rate hitung ya paling tidak
itu kita kalikan basisnya adalah 200 juta, 200.000 jam kerja ya. Ini standar POSA yang kita pakai. Ya, jadi saya kasih contoh, saya share screen dulu. Ini kan kita bisa menghitung TRIR dan LTIR-nya. Jadi katakanlah dalam satu itu ada 2 insiden. Kita ada jumlah pekerjanya 100 atau 200 pekerja. Ya, 200 pekerja dalam waktu 1 tahun atau 360 hari, maka hours-nya kita sekitar 576. Nah, ini kita bisa pakai perhitungan yang 200.000. Jadi TRIR skornya 0,69 seperti itu. Ya, kalau 200.000. Kalau dia 720 atau 2 tahun, ya pasti akan naik. Jadi TRIR skornya akan turun dan jam kerjanya karena akan naik dengan jumlah manpower pun akan mempengaruhi. Seperti itu. Sama halnya dengan TRIR seperti itu. LTIR ataupun TRIR. Jadi perhitungan ini tidak ada bakunya ya, tidak ada bakunya. Nah, untuk bilang mentalik sebuah perusahaan katakanlah hari ini terjadi insiden, dengan otomatis dia severity-nya akan naik. Nggak harus nunggu 1 tahun. Kan dari 0 kejadian biasanya kan targetnya 0,000 nih. Nah, tiba-tiba bleng 1 gitu ya. Ya otomatis dia TRIR-nya akan naik. Seperti itu, Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Dedi. Nah, ini lanjut lagi pertanyaan dari Pak Pradana ya terkait dengan pengukuran di perusahaan, apakah bisa memilih salah satu, misalkan hitung SR dan FR, dan kalau perusahaan di bawah pengawasan Danantara yang dilaporkan tentang TRIR bukan SR dan FR, Pak. Ini gimana Pak? Mohon arahannya dari Pak Pradana. Iya, kalau TRIR ini kan indikator resmi ya yang dilaporkan. Jadi tadi yang saya akan contohkan tadi adalah indikator resmi yang dilaporkan TRIR. Nah, balik lagi ke kita dalam arti internal monitoringnya. Kalau kita ingin tahu frekuensi kecelakaan dan tingkat keparahan, ya bagaimana kita mengendalikan risiko kalau kita tidak punya internal monitoring, Pak Pradana? Jadi kalau katakanlah di perusahaan Bapak TRIR-nya itu 0,8, loss D-nya 250 hari, sedangkan di proyek Bapak yang lain loss D-nya itu 15 hari, ini kan juga buat perbandingan. Jadi prinsipalnya Anda fokusnya ke TRIR, tetapi tidak perlu memaksakan ke FR maupun SR ya sebagai KPI formal, tetapi itu sebagai analisa internal HSE. Tapi syukur-syukur dilaporkan ya itu lebih baik. Kan Bapak punya data, Bapak bisa menentukan program-program yang akan dijalankan untuk program pencegahan insiden. Kalau hanya total recordable saja bagaimana? Kan seperti itu. Ya saya kembalikan ke regulasi ya dan permintaan owner. Kalau Bapak akan mengukur maturity HSE dari sebuah perusahaan ya harus dilakukan semuanya. Berarti prinsipalnya itu tidak wajib ya, tidak wajib. Tetapi kalau saya tetap saya lakukan pengukuran karena case-nya banyak sekali seperti itu. Jadi untuk menurunkan, bahkan kami saja sudah melakukan pengukuran dan sebagainya sampai saat ini dan pernah kami alami ya dalam waktu yang singkat ada beberapa insiden itu pernah kita alami seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Pradana. Satu pertanyaan lagi Pak. Waktu ternyata sudah jam 3 tapi masih banyak pertanyaannya. Oke, dari Pak Ardianto, mengapa angka zero accident belum tentu menunjukkan tempat kerja aman? Dan apa kelemahan utama statistik kecelakaan kerja, Pak? Baik, mengapa angka zero accident? Ya balik lagi ya, ini kenapa kok angkanya zero accident, tapi aman ya.
kan zero accident ini kan indikator hasil ya, atau lagging indikator. Jadi bukan jaminan bahwasannya risikonya sudah terkendali. Balik lagi saya sampaikan bahwasanya risiko itu akan hilang jika kita tidak lakukan. Tapi ada istilah yang disampaikan bahwasanya risiko terbesar itu kalau kita tidak mengambil risiko, kan seperti itu. Jadi balik lagi prinsipalnya, bisa jadi under report atau kasus yang tidak dilaporkan. Kenapa? Nirmisnya tidak dilaporkan atau first aid case disembunyikan. Oh, saya kegores nih gitu. Ya, saya kegores gitu. Terus medical treatment dikategorikannya ringan atau pekerjanya takut nih disalahkan. Kontraktor atau perusahaan khawatir KPI-nya buruk. Sorry to say, katakanlah harusnya ini medical, harusnya lost time injury gitu ya, LTI gitu. Tapi diturunkan ke level medical treatment. Gimana caranya? Orangnya masih sakit disuruh paksa hadir absen. Pernah dilakukan? Pernah. Ada seperti itu. Ya itu kan zero accident masih. Tapi di sanalah bisa jadi ya balik lagi kemauan dan kemampuan kita seperti itu. Balik lagi bagaimana kita menyikapi itu, seperti itu sih. Lebih ke arah sana sih, Mas Arief. Ya. Oke. Baik, seperti itu ya Pak Muhammad Ardianto untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, nampaknya kita sudah di penghujung acara di jam 3 sore ya. Dan tak terasa ternyata pertanyaan Bapak Ibu masih banyak yang belum bisa Ya, kami silakan jawab satu nanti persatu kalau ya. yang mau ditanyakan lagi bisa Ah, jawab saya lah. Saya ya, kasih nomor saya di kolom chat. oke. Ya, sebenarnya di materi Baik. ada. Silakan. Oke, ini saya share ulang ya Pak. Soalnya tadi di host and panelist aja. Nah, sudah saya kirimkan ulang untuk nomornya Pak Mustafa. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung, monggo bisa langsung ditanyakan ke Pak Mustafa. Khawatirnya nanti teman-teman masih penasaran ya. Oke, baik. Dan tentunya teman-teman semuanya jangan lupa isi absen ya, karena kalau misalkan teman-teman sudah kelewat absennya ya karena webinar sudah ditutup, maka link absensinya sudah tidak bisa diisi. Jadi pastikan teman-teman isi sebelum webinar ini saya tutup gitu ya, karena otomatis nanti untuk linknya sudah tidak bisa diisi lagi. Buat teman-teman semuanya jangan lupa gabung ke dalam grup WhatsApp ataupun juga grup Telegram untuk bisa mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu ya. Sebelum kita closing teman-teman, mari kita sama-sama dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita pada Pak Mustafa. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Arief atas waktu dan kesempatannya. Rekan-rekan sekalian, bahwasanya K3 itu bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang keputusan yang berbasis data, keberanian kita dalam mengendalikan resiko, konsistensi kita dalam menjalankan tindakan dengan nyata. Jadi di sana ada measure the risk, manage the hazard, strengthen the system, because safety excellence is the foundation of operational excellence. Jadi karena pada akhirnya keberhasilan sejati itu bukan hanya tercapainya target zero accident, target produksi, tetapi ketika kita setiap hari ya pekerja ini dapat pulang dengan selamat, sehat dan kembali memeluk keluarganya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mustafa dan terima kasih juga rekan-rekan semuanya sudah hadir di webinar hari ini dan jangan lupa untuk bergabung ke dalam grup ya supaya teman-teman bisa mendapatkan info webinar tiap Sabtu. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.